kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Malah ini persembahan kami, Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Inilah hati kami, inilah persembahan
Shalom Jemaat, pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari Roma yang ke-15, ayat 1-2 dan ayatnya yang ke-7. Ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dari ayat-ayat yang hari ini kita bisa belajar bahwa bisa jadi pada saat kita tertanam di sebuah komunitas, di sebuah gereja, kita semua yang adalah tubuh Kristus sedang ada di dalam tahap yang berbeda dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita semua di sini ada yang mengalami musim-musim yang kita sedang penuh iman nih, sedang baru ketemu Tuhan, baru habis champion gathering di The Journey dan sebagainya. Namun mungkin ada beberapa dari kita yang sedang berjuang bahkan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan imannya sendiri, sedang bergumul untuk surrender more to God. Mungkin juga di dalam sebuah komunitas ada yang sudah percaya Kristus selama 10 tahun lamanya. Ada juga yang mungkin baru percaya Tuhan di kebaktian kemarin di hari Minggu dan sedang mempertanyakan bagaimana sih caranya berdoa dan sebagainya. Jadi kita perlu memahami bahwa di dalam gereja akan selalu ada tempat untuk setiap dari kita di musim-musim iman kita yang berbeda. Dan porsi kita sebagai teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Mungkin dalam kondisi dan musim iman yang kita sangat on fire for God. Porsi kita adalah untuk menguatkan mereka yang sedang bergumul dalam iman mereka. Justru bukan untuk menghakimi, tidak sama sekali untuk menuntut kenapa kamu gak baik-baik aja. Tapi justru kita yang saat ini imannya sedang on fire, saat kita on fire for God, kita hadir untuk menemani teman-teman yang sedang berjuang untuk percaya lebih kepada Tuhan. Jadi hari ini mungkin firmannya is an invitation for us all to accept every one of us yang ada di dalam komunitas, di dalam gereja, dalam FC kita, dalam ministry kita. Karena kita percaya bahwa sama seperti Kristus sudah menerima kita dalam musim hidup kita yang berbeda, kita juga mau untuk menerima masing-masing teman-teman kita di komunitas yang dalam musim hidup dan musim iman yang berbeda-beda. Dan hari ini kita mau merenungkan, mungkin ada gak sih teman-teman di komunitas kita, di ministry kita, yang mungkin sedang bergumul dalam perjalanan iman mereka dengan Tuhan, yang hari ini bisa kita kuatkan. Mungkin sambil kita berdoa, kita bisa tanya Tuhan hari ini siapa yang bisa aku layani ya untuk menguatkan mereka? Atau mungkin hari ini kalau kita yang perlu dilayani, maybe reach out to someone, karena pasti akan ada orang-orang di sekitar kita, di komunitas kita yang mau untuk melayani satu sama lain. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk musim hidup yang berbeda, dan kami mengucap syukur untuk komunitas dan gereja yang Tuhan kirimkan untuk kami menguatkan satu sama lain. Pada hari ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan Tuhan, siapakah hari ini orang-orang yang bisa kami berkati dan kami kuatkan imannya. Dan kalau hari ini kami membutuhkan iman yang lebih Tuhan, kami mau memberanikan diri untuk reach out ke leader kami, ke teman-teman persekutuan kami, sehingga kami juga bisa dikuatkan imannya. We thank you Lord untuk community, we thank you Lord untuk perbedaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam komunitas kita, untuk kami memperlengkapi satu sama lain, untuk kami saling menguatkan satu sama lain. We thank you Lord, in the name of Jesus we pray, amen. Thank you dan see you besok. Efesus 6. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Perlengkapan rohani. Akhirnya,
Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan, salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tihikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.